Dul, di atas Dul. Ya, benar apa tidak Dul? Kalau saya ini ngomong pakai dalil, ya. Saya tuh hafal Quranmu itu maupun hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Tuhan yang tidak pernah mati dibunuh oleh manusia, dan Tuhan yang tidak pernah makan ikan goreng. Di atas kau menuduh sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Umar bin Khattab alaihissalam, sebagai orang yang melakukan tindakan homoseksual menurut Anda. Sekarang saya ingin tanya samamu. Begitu kamu tidak mampu membuktikan data, sekarang saya kasih kamu data. Di dalam Yohanes 21 nomor 7 diterangkan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian di dalam Yohanes 13 nomor 23, di situ diterangkan bahwa salah seorang murid Yesus duduk bersandar pada dada Yesus. Dialah murid yang sangat dikasihi Yesus. Pertanyaan saya, siapa murid ya yang dikasihi Yesus yang bersandar di dada Yesus? Silakan. Botol, lo jawab itu udah dijelasin ya. Lo jawab siapa yang bersandar lah di pundak Yesus tuh, kata Gurunda tuh, ha? Lo jawab. Gurunda apa? Gurunda odong-odong, ya. Fokus. Ditanya apa, jawab apa. Inilah ya, contoh-contoh Abdul. Karena kebanyakan minum kencing ontak. Ayo fokus. Bagaimana nabimu itu bisa menyukai sesama jenis? Ya, jadi begini ya, saya maklum ya kalau misalnya kamu menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu menyukai sesama jenis. Saya maklum kenapa? Karena Anda adalah umat terjemah. Inilah kenapa kemudian saya paling keras menantang orang yang mengkritisi Islam hanya dengan modal terjemah. Ya, kekasih itu artinya Khalil atau Habib. Nah, secara harfiah, kata Khalil ini memang mempunyai persamaan makna atau sinonim kata. Baik itu antara Khalil dengan Habib atau Habib dengan Khalil. Yang artinya kekasih atau yang dikasihi. Namun kalau kamu cerdas, ya, kamu akan memaknai secara maknawiyah bahwa terdapat perbedaan dalam yang disematkan kemudian terhadap seseorang ketika seseorang itu disebut sebagai Habib atau Khalil. Jangan kamu maknai kekasih dalam perspektif bahasa Indonesia. Itulah celakanya. Kalau Al-Quran, hadits dimaknai, dikritisi dengan menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kamu harus tahu, bahasa Arab itu memiliki kosakata itu 1 juta lebih. Ya, sampai berapa juta, sampai 12 jutaan gitu loh. Sementara kita, bahasa Indonesia ini, kosakatanya itu 1 juta pun nggak cukup. Jadi bagaimana mungkin kemudian bahasa Indonesia itu mampu menganulir semua kata-kata dalam kosakata bahasa Arab, Al-Quran atau hadits? Tidak sanggup. Jadi bahasa Indonesia hanya bisa memaknai kata Khalil atau kata Habib dengan sebutan kekasih atau dikasihi. Orang yang dikasihi. Itu yang perlu kamu pahami. Itu satu. Dalam terminologi Islam, ya, kalau Anda cerdas, tanpa mengabaikan kupasan ilmu etimologi bahasa, kata Khalil itu mengandung arti kata Habib yang di dalamnya merupakan klimaks dari hubungan kekerabatan, ya, mahabbah, saling mencintai dalam perspektif persaudaraan, persahabatan dalam agama. Bukan antar suka dengan suka dalam arti kata syahwat, beda. Jadi Khalil atau Habib itu adalah posisi tertinggi, orang yang dikasihi, orang yang disayangi, orang yang dicintai. Nah, contoh, kenapa kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut dengan gelar Khalilullah? Satu nama yang sangat besar dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Ya karena Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok Nabi yang sangat taat kepada Allah. Dia mampu mendudukkan perintah-perintah Allah pada posisi yang Allah inginkan.
Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu pernah menerangkan melalui sabdanya, wahai Nuh, siapakah kamu? Ya, ini adalah sebuah riwayat Allah Ta'ala bertanya kepada semua ulul asmi. Wahai Nuh, siapakah kamu? Nabi Nuh menjawab, aku Naji Allah. Apa Naji Allah? Orang yang dilepaskan oleh Allah. Lalu ditanyai Musa, wahai Musa, antum siapa? Musa menjawab, aku kalamullah. Wahai Isa, engkau siapa? Aku ruhullah. Aku yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang perempuan tanpa ayah. Aku ruhullah. Wahai Ibrahim, kamu siapa? Aku Khalilullah. Apa Khalilullah itu? Sahabat Allah, teman Allah, kekasih Allah. Dan kemudian bila ditanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, siapakah kamu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aku yatim. Aku anak yatim, tiada ibu dan tiada ayah. Jadi sahabat ini harus tahu bahwa tidak boleh Anda itu seenak perut menghujat Islam hanya dengan modal terjemah, nggak boleh. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu digelari Khalilullah. Abraham juga digelari Khalilullah, kekasih-kekasih Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sesungguhnya Allah telah menjadikanku seorang Khalil, seperti halnya dia menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, kekasih. Nah, saya kasih contoh, apa penggambaran kekasih di dalam konsep Islam? Bukan konsep kita, orang Indonesia. Kekasih Allah, kekasih Rasulullah. Apa contoh analisa sederhananya supaya kamu bisa paham? Misalnya ini, ada dua orang anak ya yang diperintahkan kemudian untuk menyimpan sebuah gelas yang berisi air di atas meja. Kemudian saya, ya taruhlah saya memerintahkan kedua siswa saya atau murid saya untuk menyimpan sebuah gelas di atas meja. Masing-masing murid saya beri gelas, kemudian gelasnya saya isi air. Aku menyuruh mereka menyimpan di atas meja. Lalu kemudian murid itu menyimpannya. Nah, makna Khalilullah, kekasih Allah itu di situ muncul. Anak-anakku, kalian tahu kenapa kemudian saya memerintahkan kalian menyimpan air yang berisi, gelas yang berisi air di atas sebuah meja? Kalian tahu? Sang murid saya mengatakan, tidak wahai Gurunda. Nah, saya katakan kepada mereka, inilah gambaran sederhananya. Ketika saya memerintahkan dua santri atau dua murid saya untuk menyimpan sebuah gelas yang berisi air di atas meja, yang satunya menyimpan begitu saja, ya, yang satunya menyimpannya dengan baik, pas di tengah-tengah meja, sehingga terhindar dari jatuh atau tertumpah. Murid yang satu menyimpannya asal menyimpan, dia menyimpannya di atas meja, tapi dia di pinggir. Yang satu menyimpannya dengan cara seksama, dengan cara yang apik disimpan, ya, dengan cara apik ditaruhnya di atas meja di tengah-tengah, jauh dari kondisi yang bisa membuat gelas itu jatuh. Nah, santri yang menyimpan gelas di tengah-tengah meja itulah yang disebut kekasih. Begitu juga Umar alaihissalam disebut kekasih oleh Rasulullah Muhammad SAW karena Umar di dalam menjalankan syariat, di dalam menjalankan perintah itu betul-betul ya menjalankan kesempurnaan apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi salah satu gambaran kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan Umar itu bisa menjadi kekasihnya, karena Umar tidak hanya sekedar menjalankan perintah Rasulullah, tidak hanya sekedar menjalankan perintah Allah, namun Umar juga selalu memikirkan letak kesempurnaan dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah dan juga perintah dan larangan Rasulullah Muhammad SAW. Itulah makanya dia disebut sebagai kekasih Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan kekasih dalam arti kata seperti yang ada dalam pikiran kamu, yang memang kitabmu itu ada kitab untuk kaum LGBT, bukan. Sekarang kan lagi tenar tuh di Eropa, ada gospel untuk gay, gereja menikahkan sesama jenis, kan ada. Jangan kamu sandarkan itu ke dalam ajaran agama Islam, jangan, nggak bisa. Ya, maka celakalah orang yang mengkritisi Quran hanya dengan modal terjemah hadis, terjemah Quran. Kasihan. Jadi saya sudah menjawab ya, bahwa kamu karena
hanya umat terjemah, ya, akhirnya kamu sesat dan juga menyesatkan. Khalil atau Habib itu memiliki posisi yang sangat luar biasa ya dalam ajaran agama Islam. Ya, bukan kekasih dalam arti kata perspektif kalian. Kekasih adalah pacar, teman berzina, itu bukan. Bahasa Indonesia tidak sanggup kemudian untuk menerjemahkan Khalil dan kemudian Habib. Ya. Nah, gini. Di dalam kitabmu tadi saya sudah menjelaskan ya, sahabat ya, bahwa ada sosok murid yang sangat-sangat dikasihi oleh Yesus, yang bersandar di dada Yesus. Itu siapa? Laki-laki kah? Kalau laki-laki siapa? Perempuan kah? Kalau perempuan siapa? Kalau perempuan berarti adalah pasangannya, karena dia sandar di dada Yesus. Kalau laki-laki, mereka adalah laki-laki dewasa. Kok laki-laki sandar di dada laki-laki? Ayo jawab, silakan. Ayo jawab ya, Dul. Ah, lu ini cuma bisa bertanya saja. Dul, scroll ke atas, Dul. Itu ada hadis ya, Dul. Atau kau pura-pura bego. Hah? Punya nabi kok sesuka sama sejenis. Nah, itu hanya fitnah murahan ya. Bagaimana kemudian Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Araf ayat 80-84 kecaman Allah terhadap pelaku-pelaku apa yang kamu tuduhkan itu. Belum lagi dalam surah Hud ayat 82-83. Orang-orang kayak begitu itu didatangkan asap oleh Allah. Belum lagi Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan, siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan yang seperti dituduhkan oleh Hasan Wijaya, ya, maka hukum matilah baik yang dilakukan maupun yang diperlakukannya. Itu hukum mati loh itu ganjarannya. Jadi kata kekasih di situ saya sudah menjelaskan kamu panjang lebar, tapi kelihatannya kamu sudah mulai kabur lagi seperti biasa kebiasaanmu. Nah, tolong dijawab ya dalilnya. Apakah bukan karena ayat ini sehingga gereja itu menghalalkan nikah sejenis? Karena dilihat daripada materi yang ada di Yohanes 13 nomor 23, di situ sangat jelas ada seorang murid Yesus yang bersandar ya di dada Yesus. Itu terjemahan AYT tahun 2018. Kalau terjemahan lama itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa ada yang bersandar di sebelah kanannya Yesus. Kalau di BIS ya jelas itu berubah lagi artinya. Pengikut yang dikasihi Yesus duduk di sebelah Yesus. Jadi kitabmu itu berubah-berubah. Dari tahun ke tahun, direvisi ke revisi, ya, dari rebah di dada, lalu kemudian bersandar di samping kanan, kemudian duduk dekat di sebelah kanan, baru berpindah lagi, bersandar di dada Yesus kembali di tahun 2008. Jadi mana yang harus kamu jawab ini? Mana perempuan atau laki-laki yang bersandar di dada Yesus itu? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di dada Yesus. Ini laki-laki atau perempuan? Hasan Wijaya. Kalau laki-laki berarti istri. Kalau perempuan berarti istri, karena tidak mungkin Yesus itu berzina. Karena di dalam kitabmu Yesus menerangkan Matius 2 ya, nomor 28, bahwa orang yang memandang perempuan dan menghina dalam hati, maka dia berzina. Apalagi bersandar di dadanya. Ya, maka kalau dia perempuan, maka hukumnya wajib. Perempuan itu pasti harus resmi menjadi istrinya. Kalau dia laki-laki, nah ini yang tanda tanya. Jawab. Jadi Hasan Wijaya udah kabur lagi ya, sahabat-sahabat sekalian. Setelah tadi menghujat, ya alhamdulillah kita bisa ya membuat dia kembali ke kandang seperti biasa ya. Kembali kita kandangkan dia setelah kita beri data ya, bahwa di dalam kitab dia Yohanes 13:23 terjemahan daripada AYT ya, terjemahan AYT itu tahun 2018 itu dikatakan muridnya itu bersandar di dada Yesus. Kemudian terjemahan MIL 2008 juga dikatakan muridnya itu bersandar di dada Yesus.
Yang lebih parah lagi itu terjemahan Afibi ya, Afibi 2015 itu dikatakan murid yang dikasih itu bertelekan di sisi Yesus. Jadi muridnya itu bertelekan di sisinya Yesus. Nah ini kalau perempuan ya pasti istri. Kalau laki-laki, nah ini yang tanda tanya. Apakah laki-laki yang melakukan hal ini atau perempuan? Kalau saya sih lebih cenderung kepada perempuan supaya tidak menjadi fitnah, ya kan? Nah, karena kalau fitnah, ya kasihan Yesusnya, karena ada di dalam kitabnya Kristen yang menjadi data itu. Nah, kalau misalnya dia perempuan tapi bukan istrinya, itu tidak mungkin. Karena di dalam Matius 5, nomor 28, di situ diterangkan bahwa, bukan Matius 2 ya, tapi Matius 5. Diterangkan bahwa siapa yang memandang wanita, mengingini di dalam hatinya, maka dia bersinah di dalam hatinya. Ini tidak memandang lagi, tapi apa? Bertelekan di terjemahan 2015, ya, terjemahan Afibi ya, versi Afibi. Kemudian terjemahan 2018 dan terjemahan 2008 itu jelas dikatakan bersandar di dada Yesus. Jadi tidak memandang lagi, tapi betul-betul bersandar di dada Yesus. Kalau dia perempuan, wow, celaka ini. Tapi kalau laki-laki, ya lebih celaka lagi. Lebih celaka lagi kalau laki-laki. Ya. Itu makanya Al-Quran itu, umat Islam itu tidak pernah mau mengakui ini adalah firman Tuhan. Kenapa? Terlalu banyak fitnah di dalamnya. Terlalu banyak fitnah yang membuat pemeluknya pusing sendiri. Seperti Hasan Wijaya sang penghujat ini kabur, ya kan? Ya, kita berhasil mengkandangkannya lagi dia. Tinggal kita siapkan rumput. Mudah-mudahan Hasan Wijaya ya bisa makan rumput yang bercampur dengan semak duri. Begitu sahabat-sahabat, terima kasih.